Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan tugas 2.3A6 demonstrasi kontekstual 2.3. Kenalkan, nama saya Novita Yusdianti. Saya CGP Angkatan 10 berasal dari SMP Negeri 1 Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fasilitator saya adalah Bapak Nur Isnaini Taufik SPD MPD. Sedangkan pengajar praktek saya adalah Bapak Aprizal Manik SPD. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, saya Novita Yusdianti berperan sebagai supervisor. Berasal dari SMP Negeri 1 Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Coach diperankan oleh Bapak Apriyadi, berasal dari SD Negeri 20 Tobuali, Bangka Selatan. Dan Koci diperankan oleh Ibu Kiki Maria, berasal dari SD Negeri 16 Tobuali, Bangka Selatan. Baiklah, selamat menyaksikan kegiatan demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum Pak Apri. Waalaikumsalam Bu Nufi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nufi. Bagaimana Bu Nufi sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Kiki. Iya Bu, benar. Saya berharap saat Bapak melakukan coaching nanti, Bapak melakukan coaching sesuai dengan rubrik. Bagaimana nanti prosesnya melakukan coaching, kemudian pertanyaan-pertanyaannya harus berbobot sesuai dengan kita gali itu pertanyaannya. Kemudian pertama pertanyaan oleh Bapak nanti ke Ibu Kiki itu harus melalui proses sesuai dengan tirta Pak ya. Iya. Adanya transisi fokus, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian yang paling penting itu harus memberdayakan si coach itu sendiri. Iya. Kemudian usahakan pada saat Bapak melakukan coaching sebagai coach, Bapak harus mengadakan kemitraan tuh sama Ibu Kiki agar Ibu Kiki juga bisa mengeluarkan semua kesahnya kepada Bapak Apri seperti itu. Iya Bu, betul. Kompetensi apa yang bakal Bapak kembangkan pada proses coaching itu Pak? Kompetensi yang ingin saya sampaikan yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Kiki nanti. Itu bagus Pak. Jadi kalau melakukan dengan fokus, dengan penuh, pertanyaannya itu akan berbobot dan Bapak bisa menggali pertanyaan dari si koci itu sendiri Bapak. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot apa saja yang kira-kira yang akan Bapak tanyakan kepada koci? Pertanyaan berbobot saya akan menanyakan permasalahan yang ingin disampaikan oleh Bu Kiki nanti, apa saja permasalahan yang dihadapinya, kemudian bagaimana cara beliau mencari solusinya atau memecahkan masalahnya. Bagus itu Pak. Kemudian apalagi yang Bapak akan lakukan supaya si coachingnya itu terbuka pada saat melakukan coaching itu sendiri, dan indikator penyelesaian permasalahan si coaching itu sendiri akan bisa tersolusikan Pak. Ya, jadi di situ saya akan menggali permasalahan, kemudian penyebab masalahnya apa, kemudian cara beliau menyelesaikan masalahnya bagaimana, terus solusi-solusi yang akan yang ingin beliau rancang itu seperti apa, itu Bu. Ada lagi barangkali Pak yang mau Bapak kembangkan pada kompetensi Bapak pada kali ini selain itu? Jadi bisa nanti saya akan mencari solusi atas permasalahan yang akan dihadapi oleh Bu Kiki, dan cara mempunyai rencana aksi atau rencana yang akan dirancang untuk kedepannya dan yang harus dilakukannya itu Bu. Ya, yang mungkin saya akan ingatkan pada saat Bapak melakukan coaching itu yang paling utama adalah tirta Pak ya. Kira-kira masih ingat Bapak yang tirta itu Pak, supaya nanti pas coaching Bapak tidak keluar dari jalur tirta tersebut Pak? Iya, yang pertama saya akan menanyakan tujuannya, kemudian cara dia mengidentifikasi
identifikasi masalahnya, kemudian rencananya, kemudian rasa tanggung jawabnya. Iya, jadi memang pertanyaan yang berbobot dari si coach itu sendiri akan memancing si coach, dan biasanya dengan menggali pertanyaan yang dari si coach itu sendiri biasanya akan menjawab atau apa ya, banyak membantu si coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Bapak, sepertinya Bapak sudah siap nih menjadi coach. Mudah-mudahan pada saat Bapak melakukan coaching nanti sebagai coach, Bapak bisa membantu atau menjadi tempat berbagi yang baik pada saat melakukan coach. Iya. Seperti itu saja Bapak. Iya Bu. Mungkin itu saja Bapak. Saya akhiri, sepertinya Bapak juga banyak kesibukan ini ya. Iya. Terima kasih ya Bapak, saya berharap sudah siap untuk melakukan coaching pada hari ini. Mungkin saya akhiri Pak ya. Wassalamualaikum Bapak Apriyadi. Waalaikumsalam. Semoga berhasil ya Pak. Amin. Mari Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Apri. Waalaikumsalam. Siang juga Bu Kiki. Iya, bagaimana kabarnya Pak Apri? Alhamdulillah sehat. Bu Kiki sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah Pak, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol sama Bapak mengenai masalah-masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh, boleh Bu, silakan. Apa yang mau Ibu inginkan dari obrolan kita ini? Iya begini Pak, jadi ceritanya di kelas saya itu kan ada salah satu murid tuh yang apa itu rasanya tuh males kalau disuruh menulis saat pelajaran. Jadi misalkan saya menyuruh menulis 5 baris tuh, si anak itu tuh hanya menyelesaikan itu hanya 1 baris. Padahal menurut teman-temannya itu tidak terlalu sulit, katanya itu gampang kok cuma menulis 5 baris. Tapi si salah satu anak ini tetap tidak bisa menyelesaikan. Jadi itu bagaimana ya Pak ya? Oh begitu ya. Jadi Iya. sebelum kita ngobrol, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan tentang yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Iya, jadi dari obrolan ini saya berharap nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas ini Pak. Seperti itu. Bu, jadi menurut Ibu ini ya, kira-kira apa yang menyebabkan siswa Ibu ini kurang semangat dalam menulis atau ketinggalan dengan teman-teman lainnya? Iya, kalau saya amati itu kelihatannya anaknya itu motivasinya kurang Pak. Motivasi belajar untuk menulisnya itu kurang. Karena selain menulisnya itu lambat ya, si anak ini juga membacanya itu kurang Pak. Gitu. Jadi motivasi belajar Pak. Jadi Seperti itu. motivasi belajarnya itu lah ya. Betul. Nah, jadi menurut saya Ibu, siswa ini motivasinya itu belajarnya kurang. Kemudian kira-kira coba Ibu ceritakan seberapa kurang motivasi belajar siswa tersebut. Iya, jadi kalau kurangnya itu ya itu tadi Pak, ketika saya memberikan tugas menulis kepada si anak itu tuh nggak pernah menyelesaikan Pak. Saya kasih 5 nggak selesai 5, saya kasih 4 aja Pak nggak selesai. Paling dia menyelesaikan itu paling banyak 2 baris Pak, seperti itu. Jadi dia ketinggalan. Jadi ketinggalan terus dengan teman yang lainnya seperti itu Pak. Nah, terus kira-kira ada tidak kendala-kendala lain selain yang Ibu ceritakan tadi yang menyebabkan si anak ini tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan? Iya, ada Pak kendalanya. Kendalanya yaitu si anak ini kan namanya Garcelo. Iya. Itu tuh tinggalnya sama ayahnya Pak, tidak sama ibunya. Ternyata setelah saya selidiki, saya tanya-tanya ya, itu orang tuanya itu sudah berpisah Pak. Seperti itu yang menjadi kendala. Jadi kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan supaya si Garcelo tadi bisa Ibu bimbing supaya bisa tidak ketinggalan menulis atau untuk mengatasi motivasinya tadi, motivasi belajarnya tadi yang rendah Bu? Apa kira-kira Bu yang akan Ibu lakukan? Nah, jadi nanti saya akan secepatnya memanggil orang tuanya Pak, terutama ayahnya, supaya ayahnya itu tahu
bagaimana kondisi anaknya selama belajar di sekolah seperti itu Pak. Jadi saya akan menceritakan semua perilaku anaknya selama berada di sekolah. Oh, iya. Jadi kapan kira-kira rencana Ibu untuk memanggil ayahnya si Garcelo tadi Bu? Iya, jadi secepatnya Pak, nanti akan saya panggil orang tuanya. Ya, secepatnya Bu ya. Caranya bagaimana Bu? Nah, nanti saya akan memanggilnya secara bergantian. Jadi nanti ayahnya terlebih dahulu, karena kebetulan kan Garcelo ini kan tinggalnya dengan ayah. Nah, setelah saya sudah menceritakan sikapnya Garcelo kepada ayahnya, kemudian baru saya ganti panggil ibunya seperti itu. Secara bergantian dipanggil Bu ya. Betul. Nah, kemudian selain cara yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Ibu punya cara lain tidak untuk mengatasi anak ini Bu? Ya, ada Pak. Nanti saya mempunyai rencana akan membuat pojok baca, dibuat yang semenarik mungkin Pak, agar si minat belajar membaca dan menulisnya si Garcelo itu akan berkembang seperti itu Pak. Seperti itu ya. Nah, Iya. bagus itu Bu, sangat bagus. Nah, selain adanya pojok baca yang menarik, Ibu bisa juga menambahkan buku-buku cerita yang menarik agar siswanya tadi semakin bersemangat dalam belajar membaca Bu ya. Baik Pak. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, nah dalam waktu yang dekat ini, setelah saya membuat pojok baca, nanti setiap kira-kira 10 atau sampai 5 sampai 10 menit itu setiap pagi sebelum masuk kelas, saya akan menyuruh siswa si Garcelo tersebut sama yang lain-lainnya agar membaca buku. Seperti itu Pak. Bagus rencana Ibu ini. Jadi saya sangat mendukung, semoga ada perubahan, semangat belajarnya bertambah untuk siswa di kelas Ibu ya Bu ya. Ya, baik Pak. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik dan semoga siswa yang tadinya motivasi belajarnya berkurang, jadi dengan adanya pojok baca motivasinya bertambah dan semangat belajarnya meningkat Bu ya. Iya, amin Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan seperti yang saya rencanakan dan saya harapkan Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya, jadi nanti misalkan saya ada masalah lagi, saya boleh ya ketemu Bapak lagi. Boleh Bu, saya siap. Ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Apri sudah menyelesaikan coachingnya pada hari ini, sepertinya berjalan dengan baik Pak. Dan saya melihat pada saat Bapak melakukan coaching tadi, indikator untuk coaching sudah tercapai. Lalu apa sih yang sudah dilakukan Bapak terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya juga sudah menyelesaikan proses coaching. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Juga saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Bu Kiki tadi informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Kiki, dan saya meminta Bu Kiki tadi untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Bu. Oh bagus tuh Pak, saya juga sebagai observer sudah melihat nih pertanyaan Bapak sudah mulai berbobot, dan Bu Kiki itu dengan leluasa sebagai coaching mengungkapkan semua permasalahan yang ada, dan saya lihat dia sudah bisa tuh menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya dengan ancing dan kecengan pertanyaan Bapak yang sangat berbobot tadi. Sepertinya Bapak sudah mulai tuh menerapkan prinsip-prinsip coaching, identifikasi permasalahan yang ada, terus pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa memberdayakan coaching itu sendiri. Apalagi Pak yang kira-kira kompetensi yang bakal Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching sebagai coach tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya sampaikan lagi kepada Bu Fitri atau yang ingin saya kembangkan itu adalah tentang pertanyaan yang berbobot.
karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Kiki tadi, jadi saya dapat menggali lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan Bu Kiki dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Oh, bagus sekali tuh Bapak sebagai coach sudah mengembangkan itu, sepertinya menerapkan Tirta. Terutama Bapak sangat fokus tuh Pak pada saat Bapak dengan Bu Kiki melakukan coaching. Dan kemudian prinsip-prinsip Tirta itu sendiri pada saat melakukan coaching itu dengan Ibu Pak Apri dengan Pak Ibu Kiki tadi juga sudah berjalan dengan baik. Luar biasa sekali tuh Pak ya. Pada kesempatan ini Bapak sudah pada saat proses coaching. Saya kira sudah cukup Pak observasi saya hari ini. Wassalamualaikum. Selamat Pak ya. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia Guru Indonesia.